Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai epistemologi. Baik, untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian epistemologi. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Fokus kajiannya adalah bagaimana manusia mengetahui sesuatu dan apa yang membuat pengetahuan itu bisa dianggap benar. Epistemologi tidak hanya membahas hasil pengetahuan, tetapi juga menelaah asal-usul pengetahuan, sumber yang digunakan, batas kemampuan manusia dalam mengetahui, serta bagaimana kebenaran suatu pengetahuan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Istilah epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, epistemologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji pengetahuan manusia secara mendalam dan rasional. Pandangan filsuf. Yang pertama, Plato, pengetahuan adalah justified through belief. Menurut Plato, pengetahuan bukan hanya sekedar percaya. Suatu keyakinan baru bisa disebut pengetahuan jika benar dan memiliki alasan atau pembenaran yang jelas. Artinya, seseorang tidak bisa disebut mengetahui sesuatu jika ia hanya percaya tanpa dasar yang kuat. Yang kedua, Immanuel Kant, hubungan subjek dan objek. Immanuel Kant memandang bahwa pengetahuan muncul karena adanya hubungan antara subjek dan objek. Subjek adalah manusia yang mengetahui, sedangkan objek adalah sesuatu yang diketahui. Tanpa interaksi antara keduanya, pengetahuan tidak akan terbentuk. Yang ketiga, epistemologi menilai kebenaran pengetahuan. Dari pandangan para filsuf tersebut, epistemologi berperan untuk menilai apakah suatu pengetahuan benar atau tidak. Epistemologi membantu menentukan apakah suatu pengetahuan memiliki dasar yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Ada beberapa ruang lingkup epistemologi. Yang pertama, sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan membahas dari mana pengetahuan itu diperoleh. Apakah pengetahuan berasal dari akal, pengalaman, intuisi, atau otoritas tertentu. Pembahasan ini penting karena setiap sumber memiliki cara dan tingkat kebenaran yang berbeda. Yang kedua, hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengetahuan. Epistemologi meneliti apakah setiap keyakinan bisa disebut pengetahuan atau hanya keyakinan tertentu yang memenuhi syarat kebenaran dan pembenaran. Yang ketiga, proses terjadinya pengetahuan. Sumber pengetahuan membahas dari mana pengetahuan itu diperoleh. Apakah pengetahuan berasal dari akal, pengalaman, intuisi, atau otoritas tertentu. Pembahasan ini penting karena setiap sumber memiliki cara dan tingkat kebenaran yang berbeda. Selanjutnya ada sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama ada rasionalisme atau akal. Rasionalisme berpandangan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal dan kemampuan berpikir logis. Menurut pandangan ini, manusia dapat mengetahui kebenaran dengan menggunakan nalar meskipun tanpa pengalaman langsung. Yang kedua, empirisme atau pengalaman. Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan pengamatan inderawi. Artinya, manusia memperoleh pengetahuan melalui apa yang dilihat, didengar,
dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, intuisionisme atau intuisi. Intuisionisme berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan intuisi untuk menangkap kebenaran secara langsung. Pengetahuan ini tidak melalui proses berpikir panjang, tetapi muncul secara spontan. Yang keempat, otoritarianisme atau otoritas. Otoritarianisme menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh berdasarkan otoritas tertentu. Otoritas ini bisa berupa ajaran agama, tradisi, atau tokoh yang dianggap memiliki kewenangan dan keahlian. Selanjutnya ada hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan membahas apa yang dimaksud dengan pengetahuan dalam kajian epistemologi. Pengetahuan muncul karena adanya hubungan antara subjek, yaitu manusia yang mengetahui, dan objek, yaitu sesuatu diketahui. Namun, tidak semua keyakinan dapat disebut sebagai pengetahuan, karena keyakinan bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, suatu pengetahuan harus memiliki dasar pembenaran yang jelas dan rasional agar dapat dianggap sebagai pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada unsur pengetahuan menurut Plato. Menurut Plato, suatu pengetahuan harus memenuhi 3 unsur utama adalah kepercayaan, belief, yaitu seseorang harus meyakini sesuatu terlebih dahulu. Namun, kepercayaan saja belum cukup untuk disebut pengetahuan. Kedua adalah kebenaran. Artinya, apa yang diyakini tersebut harus sesuai dengan kenyataan. Ketiga adalah kebenaran, yaitu keyakinan yang benar tersebut harus didukung oleh alasan atau dasar yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu keyakinan belum dapat disebut sebagai pengetahuan. Selanjutnya ada hubungan epistemologi dengan ilmu. Epistemologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu pengetahuan karena menjadi dasar dalam berpikir ilmiah. Melalui kajian epistemologi dapat ditentukan bagaimana suatu pengetahuan ilmiah diperoleh dan metode apa yang digunakan untuk mengujinya. Selain itu, epistemologi membantu membedakan antara pengetahuan ilmiah yang bersifat sistematis dan dibuktikan dengan pengetahuan biasa yang hanya berdasarkan pengalaman sehari-hari atau kebiasaan tanpa dasar ilmiah yang kuat. Selanjutnya ada teori-teori kebenarannya. Yang pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Kebenaran diukur dari kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Jika pernyataan tidak sesuai dengan fakta, maka pernyataan tersebut dianggap salah. Yang kedua, teori koherensi. Teori koherensi memandang bahwa kebenaran ditentukan oleh konsistensi suatu pernyataan dengan pernyataan lain dalam satu sistem pemikiran. Suatu pernyataan dianggap benar apabila tidak bertentangan dan saling mendukung dengan pengetahuan lain yang telah diterima sebelumnya. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis menilai
kebenaran berdasarkan manfaat dan hasil praktisnya. Suatu pengetahuan dianggap benar apabila dapat diterapkan dan memberikan hasil yang berguna dalam kehidupan. Kebenaran menurut teori ini bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai pengalaman manusia. Selanjutnya ada peran epistemologi dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama ada epistemologi, dasar ilmu pengetahuan. Epistemologi menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan karena membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibenarkan. Tanpa epistemologi, ilmu pengetahuan tidak memiliki landasan yang jelas tentang cara memperoleh kebenaran. Yang kedua, menentukan kebenaran pengetahuan. Epistemologi berperan dalam menentukan apakah suatu pengetahuan benar atau tidak melalui teori-teori kebenaran. Epistemologi membantu menguji dan menilai kebenaran suatu pengetahuan secara rasional dan sistematis. Yang ketiga, penting dalam pengembangan ilmu. Epistemologi sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena menjadi pedoman dalam memilih metode dan cara berpikir ilmiah. Dengan dasar epistemologi yang kuat, ilmu pengetahuan dapat berkembang secara logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat disimpulkan bahwa epistemologi memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Epistemologi menjadi dasar dalam menentukan kebenaran pengetahuan serta membantu mengembang ilmu secara rasional dan sistematis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.